Baiklah, kita lanjut soal berikutnya. Pemain sepak bola menendang bola yang diam dengan gaya sebesar 90 Newton. Besar impuls yang bekerja pada peristiwa itu sebesar 9 Newton sekon. Maka lamanya gaya tersebut bekerja adalah. Nah, berkaitan dengan impuls, rumus yang kita gunakan adalah I sama dengan F kali delta T. Ingat ya adik-adik, ini rumus untuk menghitung impuls. Nah, kita lihat nilai yang diketahui di soal. Gaya, ini berarti F ya. F. Kemudian impuls, berarti I. Nah, yang ditanya adalah delta T. Nah, maka untuk menghitung delta T sama dengan I per F. Nah, I 9 dibagi dengan F 90 sama dengan 0,1 sekon. Soal selanjutnya, benda bermassa 1 kg dalam keadaan diam, kemudian dipukul dengan gaya F sehingga perubahan momentum yang dihasilkan sebesar 8 kg meter per sekon. Jika pemukul menyentuh benda selama 0,02 sekon, maka besar gaya F yang bekerja pada benda adalah. Soal ini masih berkaitan dengan impuls. Nah, adapun hubungan impuls dan momentum adalah I sama dengan delta P. Ya, jadi impuls sama dengan perubahan momentum. Nah, data yang diketahui di soal, yang pertama massa, ini berarti M. Kemudian perubahan momentum delta P. Kemudian 0,02 sekon adalah delta T. Nah, yang ditanya adalah F ya. Untuk itu perlu kita jabarkan. Impuls itu F dikali delta T sama dengan delta P. Nah, karena ditanya adalah F, maka F sama dengan delta P per delta T. Nah, delta P tadi diketahui 8, kemudian delta T 0,02. Nah, kita peroleh hasil 400 Newton. Perahu bermassa 100 kg dinaiki oleh seorang anak yang bermassa 50 kg. Mula-mula perahu bergerak dengan kecepatan konstan 10 meter per sekon. Kemudian anak dalam perahu meloncat ke belakang berlawanan dengan arah perahu dalam kecepatan loncatan 2 meter per sekon. Maka kecepatan perahu pada saat anak tersebut meloncat adalah. Nah, soal ini merupakan penerapan dari hukum kekekalan momentum. Ya, jadi hukum kekekalan momentum. Nah, jadi ingat pada hukum kekekalan momentum disebutkan bahwa momentum sebelum ya, sama dengan momentum sesudah. Nah, kita lihat kejadian di soal adalah anak meloncat ya, berarti sebelumnya adalah sebelum anak meloncat dan sesudah berarti sesudah anak meloncat. Momentum sebelum bisa kita jabarkan karena di sini ada dua objek yaitu perahu dan anak. Berarti P perahu ditambah P anak sama dengan P perahu aksen ditambah P anak aksen ya. Nah, momentum perahu kita jabarkan bahwa momentum itu sama dengan ya, momentum sama dengan massa dikali dengan kecepatan ya. Berarti di sini massa perahu dikali kecepatan perahu ditambah massa anak dikali kecepatan anak sama dengan MP dikali VP aksen ditambah MA dikali VA aksen. Nah, massa perahu diketahui 100 kg dikali V perahu 10 ditambah
massa anak 50 kg, dikali kecepatan anak yang sama nilainya dengan kecepatan perahu ya, sama dengan 100 dikali VP aksen, karena ini akan kita cari, ditambah 50 dikali min 2. Nah, kenapa min 2? Karena loncatan anak berlawanan dengan arah perahu ya, berarti nilainya negatif. Ini hasilnya 1000 ditambah 500 sama dengan 100 VP aksen dikurang 100. 1500 ditambah 100 ya, kita pindah ruaskan sama dengan 100 VP aksen. Nah, 1600 sama dengan 100 VP aksen. Nah, jadi VP aksen sama dengan 16 meter per sekon. Nah, paham ya adik-adik? Dua bola A dan B bergerak berlawanan arah dan terjadi tumbukan. Kedua bola kemudian bertumbukan lenting sempurna. Maka kecepatan bola B sesaat setelah mengalami tumbukan adalah. Nah, berkaitan dengan tumbukan lenting sempurna, yang pertama yang harus adik-adik amati adalah massa kedua benda ya. Nah, karena jika massa benda sama ya, ingat pada tumbukan lenting sempurna, jika massa sama ya, jika MA sama dengan MB, maka akan berlaku ketentuan VA aksen sama dengan VB dan VB aksen sama dengan VA. Sekarang kita perhatikan, MA 2 kg, MB juga 2 kg, berarti syaratnya terpenuhi ya. Nah, maka untuk soal ini kita tidak perlu menghitung menggunakan rumus. Kita cukup menerapkan ketentuan ini ya. Nah, yang ditanya di soal adalah kecepatan bola B sesaat setelah tumbukan, berarti VB aksen. Nah, VB aksen sama dengan VA. Nilai VA pada gambar diketahui 2 meter per sekon. Nah, jadi jawabannya adalah 2 meter per sekon. Nah, gampang kan adik-adik? Ketentuan ini harus diingat ya. Penerapan tumbukan lenting sebagian yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari adalah. Nah, berkaitan dengan tumbukan lenting sebagian adik-adik, tumbukan lenting sebagian nah, untuk mudah mengingatnya, yang perlu adik-adik ingat adalah yang pertama, pada tumbukan itu akan terjadi kehilangan energi ya, kehilangan energi. Ya. Nah, ini dinyatakan dengan koefisien restitusi yang nilainya besar dari 0 tetapi kecil dari 1. Nah, ini kunci pertama. Kemudian kedua benda setelah tumbukan tidak menyatu. Tidak menyatu ya. Nah, berarti kita tinggal menganalisis pilihan jawaban yang ada. Nah, yang pertama kita lihat bola tenis yang setelah dipukul oleh pemain menempel pada raket pemain lain. Berarti ini ada kata-kata menempel pada raket pemain lain. Berarti ini termasuk tidak lenting ya, tidak lenting. Kemudian yang B, bola ditendang oleh seorang pemain, kemudian ditangkap oleh penjaga gawang. Berarti bola menempel di tangan penjaga gawang ya, berarti juga termasuk tidak lenting. Sebutir peluru yang ditembakkan ke batang pohon dan diam di dalam batang pohon tersebut, iya juga termasuk tidak lenting ya, karena peluru tertanam di dalam batang pohon ya.
Aktivitas meteorit yang menumbuk bumi. Nah, kita lihat meteorit ketika menumbuk bumi akan berhenti di suatu tempat ya. Nah, ini juga termasuk tidak lenting. Nah, bola basket yang didribble, yang lama-kelamaan kecepatannya berkurang. Nah, kecepatan berkurang di sini menandakan energi dari pantulan bola basket dengan lantai berkurang ya. Nah, di sini termasuk tumbukan lenting sebagian. Lenting sebagian ya. Nah, sehingga jawaban untuk soal ini adalah E.